Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan saya di sini menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, Ruang Kolaborasi Modul 1.3, Visi Guru Penggerak, CGP Angkatan 9, Kelompok A1, Kabupaten Boyolali. Adapun susunan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Widodo sebagai penanya. Kedua, Soleh Darmawan sebagai moderator. Ketiga, Dwi Astanto sebagai penjawab. Keempat, Purwiyanti Dewi sebagai pemateri. Kelima, Titik Nur Cahyanti sebagai penjawab. Dan yang terakhir keenam, Windy Hastuti sebagai notulen. Adapun pentingnya visi dibuat. Yang pertama, visi adalah tujuan di masa depan dari seseorang ataupun lembaga. Kedua, sebagai calon guru penggerak, kita perlu memiliki visi yang jelas agar dapat memaksimalkan layanan dan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan mewujudkan merdeka belajar. Dalam menggambarkan kesuksesan organisasi atau lembaga, harus memiliki arah yang jelas yang diwujudkan berupa prakarsa perubahan. Mengingat SMA atau SMK kelas 10 masuk pada fase E, di mana fase ini murid mulai mengenali potensi serta bakat sebelum masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kelas 11 dan 12 masuk fase F, di mana fase ini murid bisa memilih mata pelajaran yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Siswa SMA atau SMK adalah siswa yang siap mengaplikasikan ilmu dalam dunia nyata dan dunia kerja sesuai dengan bakat dan minat mereka. Guna memfasilitasi hal tersebut, maka visi yang kami angkat berikut tentunya menjadi tepat sasaran dan kontekstual. Adapun visi yang kami buat adalah terwujudnya murid yang kreatif sesuai perkembangan zaman. Bagja Prakarsa Perubahan adalah mewujudkan murid kreatif yang menghasilkan karya sesuai perkembangan zaman. Kanvas Bagja pertama. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, ataupun peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Adapun pertanyaan yang kami buat, bagaimana mewujudkan kreativitas murid sesuai perkembangan zaman. Sedangkan untuk daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kreativitas murid sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, mencari berbagai referensi video pembelajaran. Ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk. Kanvas Bagja yang kedua. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang, lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positifnya. Adapun pertanyaan yang kami ambil, yang pertama, siapakah orang yang pernah berhasil meningkatkan kreativitas pembelajaran murid di sekolah? Yang kedua, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan kreativitas murid? Sedangkan pertanyaan keempat adalah model pembelajaran yang seperti apa yang bisa menimbulkan kreativitas murid. Sedangkan daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, rekan sejawat yang pernah berhasil dalam meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, ATM, amati, tirukan, modifikasi. Langkah yang ketiga adalah pemanfaatan media pembelajaran. Sedangkan yang keempat, model pembelajaran project based.
Pasbagja yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun pertanyaan yang kami buat, yang pertama, kebiasaan baru apa yang saya bayangkan terjadi ketika kreativitas siswa sudah tercapai? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan memiliki murid yang kreatif? Yang ketiga, hal-hal baru apa yang saya lakukan ketika memiliki murid yang kreatif sehingga mereka bisa mandiri dalam melakukan suatu hal tertentu. Sedangkan yang keempat adalah hal-hal atau sumber daya apa yang tersedia untuk mempertahankan murid tetap kreatif. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan kreativitas dan kemandirian murid. Yang kedua, meyakinkan dan memotivasi murid bahwa kreatif itu menyenangkan. Yang ketiga, memposting hasil kreativitas murid dalam sosial media seperti YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Yang keempat, mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara konsisten. Pasbagja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Adapun pertanyaan yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kreativitas murid? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kreativitas murid? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama meningkatkan kreativitas siswa? Adapun daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat pertanyaan untuk memotivasi murid kenapa tidak mengaplikasikan kreativitas murid dalam proyek mereka. Yang kedua, membuat lingkungan belajar dan sekolah yang menyenangkan. Yang ketiga, membuat strategi pembelajaran dan program sekolah yang memberikan kesempatan siswa untuk tampil kreatif dan mandiri. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kelima, merefleksi hasil karya. Pasbagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik ataupun resiko, memonitor ataupun mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan yang kami ambil adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau peningkatan kreativitas murid? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja? Yang ketiga, kapan usaha meningkatkan kreativitas murid akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan peningkatan kreativitas murid? Dan yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha meningkatkan kreativitas murid?
Adapun daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat tugas proyek dalam mata pelajaran saya dan kelompok P5. Yang kedua, mengajak rekan sejawat untuk membuat tugas proyek untuk meningkatkan kreativitas murid. Yang ketiga, meminta murid untuk saling memberi dukungan dan menghargai hasil karya mereka. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan oleh diri sendiri, rekan sejawat, supervisor, atau penilai, bisa oleh guru senior ataupun kepala sekolah dan tim kurikulum. Yang kelima, hasil dari penayangan karya, jumlah like dan komen, serta masukan dari rekan sejawat akan menjadi refleksi dan diperbaiki selanjutnya. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam dan bahagia.